Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis komparatif metode pengendalian persediaan terhadap efisiensi biaya operasional pada sektor F&B. Di sini saya Rizka Syahrani dan ada teman-teman saya yaitu Agustina Amelia Rumondang Siahaan, Azril Suryansyah Gunawan, Muhammad Raihan Al-Ghifari, Java Mahesa Ruandanu, dan Talita Fahimu Syifa Az-Zahra. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang ini sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, karakteristik sektor F&B. Nah, karakteristiknya ini sendiri yaitu bahan bakunya itu mudah rusak. Kemudian fluktuasi permintaannya itu juga tinggi dan juga margin keuntungannya itu tipis, sehingga menjadikan pengelolaan persediaan sebagai keputusan yang strategis. Nah, masalah utamanya sistem konvensional ini menyebabkan overstock atau biaya penyimpanan itu membengkak dan stock out, sehingga produksi terhenti dan pelanggan kecewa. Nah, dampak nyatanya UMKM Citra menanggung biaya persediaan kurang lebih sekitar 10 juta per tahunnya. Seperti Taishan Chuangqi di mana menanggung 18 juta 187.425 rupiah per tahunnya dengan akibat frekuensi pesanannya sehingga tidak optimal. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di sini ada 4 fokus ujian. Yang pertama itu pengaruh pengendalian persediaan. Nah, bagaimana pengendalian persediaan mengaruhi efisiensi biaya operasional sektor V&B. Lalu yang kedua ada penerapan EOQ, yang bagaimana EOQ ini meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga kelancaran persediaan bahan baku. Lalu yang ketiga penerapan JIT, bagaimana JIT menekan biaya persediaan dan mendukung kelancaran produksi. Lalu ada yang terakhir perbandingan EOQ dengan JIT, bagaimana efektivitas kedua metode berdasarkan kelebihan dan kekurangan dan hasil penelitian terdahulu. Untuk pengertian dan fungsi persediaan adalah seluruh sumber daya yang disimpan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Fungsi utamanya adalah memberikan fleksibilitas operasional, decoupling, mengantisipasi ketidakpastian permintaan, dan memanfaatkan quantity diskon. Untuk tujuan pengendalian, menjaga ketersediaan bahan baku yang memadai, menekan biaya penyimpanan dan pemesanan, serta menghindari resiko stock out yang mengganggu produksi. Khadijah et al. 2023. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan mengenai metode Economic Order Quantity atau EOQ. Secara sederhana, EOQ ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar total biaya persediaan dapat diminimalkan. Kemudian dalam metode EOQ ini juga terdapat 4 komponen utama. Pertama yaitu ordering cost atau biaya pemesanan, contohnya seperti biaya administrasi dan juga transportasi. Kedua ada holding cost atau biaya penyimpanan, misalnya biaya gudang dan risiko kerusakan bahan baku. Kemudian ketiga ada safety stock, yaitu persediaan cadangan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan atau keterlambatan pengiriman. Dan yang terakhir adalah reorder point, yaitu titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali agar tidak terjadi kehabisan stok. Nah, untuk metode EOQ ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu perhitungan yang sistematis, kemudian mudah diukur, serta mampu membantu perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku melalui safety stock dan reorder point. Namun metode ini juga tentunya memiliki kelemahan karena mengasumsikan bahwa permintaan dan waktu pengiriman ini bersifat stabil. Pada sektor food and beverage, kondisi tersebut seringkali sulit
dipenuhi karena permintaan konsumen ini cenderung berubah-ubah dan bahan baku memiliki masa simpan yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun OLQ ini sangat efektif dalam mengendalikan biaya persediaan, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing usaha. Perkenalkan, nama saya Agustina Amelia Rumunang Sihaan. Di sini saya akan menjelaskan metode just in time atau JIT. Nah, JIT ini adalah bahan baku tersedia tepat saat dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat, dan tanpa menimbun stok berlebih. JIT ini adalah filosofi land production yang mengeliminasi seluruh bentuk pemborosan. Adapun prinsip dasar dari JIT sendiri, yang pertama, produksi hanya saat ada permintaan nyata. Yang kedua, koordinasi ketat dengan pemasok. Yang ketiga, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, faktor keberhasilan dari JIT ini, keandalan pemasok, distribusi tepat waktu, dan akurasi forecasting permintaan menjadi kunci utama. Kemudian pada slide ini saya akan menampilkan dua penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian yang kami lakukan di judul ini, yaitu penelitian oleh Hodijah dan tim pada UMKM Citra di Serang, serta penelitian oleh Rosalia dan tim pada Taichan Chuangqi di Tenggarong. Kedua penelitian tersebut membandingkan dua metode pengendalian persediaan, yaitu Economic Order Quantity atau EOQ dan Just in Time atau JIT, terhadap sistem konvensional yang digunakan perusahaan. Kemudian pada UMKM Citra biasanya biaya persediaannya ini dengan sistem konvensional mencapai 10 juta rupiah per tahun. Setelah menerapkan metode EOQ, biaya tersebut turun jadi sekitar 1.100.000 rupiah atau mengalami penghematan sebesar 88,9%. Sementara itu metode JIT menghasilkan biaya yang lebih rendah lagi, yaitu sekitar 943.000 rupiah dengan tingkat penghematan mencapai 90,7%. Kemudian hasil yang serupa juga ditemukan ternyata pada Taichan Chuangqi. Dari biaya persediaan sebesar 18 juta rupiah per tahun, metode EOQ mampu menurunkan biaya menjadi sekitar 3.600.000 rupiah dengan efisiensi 79,8%. Sedangkan metode JIT kembali menunjukkan hasil yang paling efisien, yaitu sekitar 1.500.000 rupiah dengan penghematan sebesar 91,7%. Nah, dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik metode EOQ maupun JIT terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional. Namun ternyata metode JIT ini cenderung memberikan penghematan biaya yang lebih besar dibanding EOQ. Jadi JIT seperti lebih efisien gitu untuk perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di slide 8 kita melihat penaparan metode EOQ pada UMKM Citra untuk bahan baku tepung terigu dengan kebutuhan 40.000 kg per tahun. Melalui metode ini, kuantitas pemesanan dioptimalkan menjadi 7.928 kg per pesanan, sehingga frekuensi order turun drastis dari 40 kali menjadi hanya 5 kali dalam setahun. Efisiensi ini menghasilkan penghematan biaya persediaan yang sangat besar, yaitu mencapai 88,9%, memotong pengeluaran dari 10 juta menjadi 1.100.009 rupiah per tahun. Untuk menjaga keamanan pasokan ditetapkan safety stock sebesar 1.863 kg dengan reorder point di tingkat 2.863 kg. Selanjutnya pada slide 9 kita beralih ke metode JIT pada Taichan Chuangqi. Untuk bahan baku daging ayam sebesar 8.400 kg per tahun. Sistem JIT ini bertujuan mengeliminasi biaya penyimpanan dengan mengatur pemesanan optimal sebesar 4.200 kg, di mana frekuensi administratifnya turun dari 48 kali menjadi 1 kali setahun, melalui 6 kali pengangkutan.
Hasilnya, biaya persediaan terpangkas hingga 91,7%, dari 18 juta menjadi 1 juta per tahun. Namun tantangan utamanya adalah sistem ini berjalan tanpa safety stock, sehingga operasional mereka sangat bergantung pada keadaan pemasok. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.